Ya, bismillah kita akan mencoba untuk bahas tentang suatu topik, yaitu evaluasi untuk model penambahan secara umum atau juga klasifikasi. Di sini kita khususnya akan membahas beberapa evaluasi, beberapa metrik evaluasi yang termasuk sering kita gunakan. Ya. Yang pertama adalah sebagai dasar, itu adalah matriks confusion ya, matrik kebingungan. Kemudian yang kedua itu adalah akurasi. Jadi dari confusion, matrik confusion ini nanti ada akurasi. Jadi yang pertama itu adalah metode akurasi, kemudian ada precision, dan ada recall. Dan kemudian ada F1 score yang rata-rata precision dan recall, atau lebih tepatnya rata-rata yang disebut rata-rata harmonik. Di sini kita lihat bahwa evaluasi di sini adalah evaluasi efektivitas ya. Kalau di bahasa awamnya, evaluasi efektivitas untuk mengukur performansi efektivitas dari sebuah model. Bahasa awamnya itu adalah akurasi. Jadi akurasi itu akurasi yang istilah awam yang itu sebenarnya efektivitas, ada akurasi yang kita lihat lagi, nanti ada rumusnya yang berbeda antara akurasi dan precision dan recall. Dikatakan adalah evaluasi untuk model klasifikasi. Ya, sebenarnya akurasi, ada precision, ada recall, dan juga F1 score. Itu tidak hanya untuk klasifikasi ya, sebagaimana juga di buku penambangan teks itu sebenarnya evaluasi model penambangan teks ya. Namun dikatakan bahwa kalau eh, untuk penambangan teks itu lebih banyak daripada ini, daripada akurasi, precision, recall, and core. Termasuk kan yang berkaitan kalau generate text ya. Meskipun juga akurasi dan recall ini digunakan untuk klasifikasi, sehingga ya sebenarnya antara klasifikasi yang diperluas tapi tidak sampai keseluruhan penambangan teks. Itu penjelasan singkat. Lalu adalah dari buku ini ya, buku penambangan teks di 11 ya. Jadi babnya udah cukup, cukup jauh di belakang, namun waktu kita slide ini kita sampaikan di agak depan. Jadi kita berpikir bahwa akan lebih bagus disampaikan di agak lebih awal. Outline-nya ada 5, yaitu pertama adalah matriks, ya, sebuah matriks confusion, matriks kebingungan. Dan bagaimana maksudnya matriks confusion ini ya? Confusion matrix. Dari confusion nanti ada akurasi, ada precision, ada recall, dan advanced score ya. Istilah-istilah teknis ini yang aslinya bahasa Inggris, ada yang diadopsi adaptasi ya, diserap ke dalam bahasa Indonesia. Seperti misalkan mungkin matrik tapi ganti XKS, akurasi accuracy, C ganti accuracy jadi akurasi, precision presisi, critical di Indonesia apa gitu ya. Nah, jadi suka ya. Kemudian ya, ya bagaimana mengevaluasi secara makro mikro, yaitu maksudnya merata-ratakan, ya, rata-rata makro, rata-rata mikro. Kita tentu mengenal rata-rata average yang eh, biasa kita kenal ya. Nanti kita lihat bahwa itu adalah
rata-rata sebenarnya biasanya adalah rata-rata makro ya yang kita kenal biasanya. Tapi nanti akan kita lihat bahwa dalam beberapa kasus kita juga sebenarnya di samping makro adalah juga mikro. Disebut dengan makro, mikro, dan contohnya nanti ada di slide. Kemudian berikutnya ini berkaitan dengan judul kita kan evaluasi ya. Di evaluasi itu kan kita menggunakan di evaluasi ada data untuk evaluasi, di mana salah satu data evaluasi itu adalah data uji. Kita kenal dengan atau kita lebih sering misalnya menggunakan data testing, testing dataset, atau kalau di test itu adalah corpus ya untuk testing. Di mana nanti salah satu membaginya, bagaimana testingnya yang mana itu menggunakan apa yang disebut dengan validasi, cross validation, memvalidasi secara silang. Ya, jadi kita lihat nama-nama ya seperti cross validation itu nama itu sesuai dengan memang ininya sifatnya atau sesuai dengan prosesnya ya, validation yaitu validasi silang. Kemudian waktu evaluasi itu bisa ada bias-bias. Bias itu artinya suatu indikasi tidak baikan atau ketidaksempurnaan yang perlu kita waspadai atau kita minimalisir. Ini adalah kesimpulan singkat. Sebelum kita masuk, nanti next ini ya, sebelum kita masuk, kita akan melihat dulu satu slide ini. Evaluasi dalam penambangan teks ya. Jadi keberhasilan model bukan hanya dalam soal kecanggihan algoritmanya. Jadi kita memproses sebuah model atau proses penambangan teks atau NLP atau secara umum, bukan hanya NLP, bukan hanya penambangan teks, tapi secara umum kita perlu melakukan evaluasi. Ya, ya, di mana evaluasi itu maksudnya evaluasi untuk model tersebut. Ya, di mana evaluasi itu juga perlu evaluasi yang efektif. Ya, kemudian ya, tidak bias, artinya tidak ada em, satu yang sebenarnya katakanlah keliruan gitu ya. Kemudian robust atau yang ada. Ya, nanti akan kita lihat di bawah penjelasannya. Kita teks itu bersifat tidak terstruktur. Kita sudah cari apa yang dimaksud dengan tidak terstruktur. Ya, artinya kalau terstruktur itu salah satu bentuk terstruktur yang sangat ya sangat jelas yang terstruktur itu adalah em, seperti tabel. Tabel relasional itu terstruktur. Artinya terstruktur itu adalah kolom-kolomnya itu udah jelas ya. Kolom-kolomnya itu udah pasti. Kolom-kolomnya itu udah sama antara record satu, record 2, record 3 dan seterusnya. Record itu adalah barisnya. Ya. Baris satu mempunyai kolom yang sama dengan baris kedua, ketiga, dan seterusnya. Hmm. Teks tidak teks itu tidak terstruktur, dia memiliki dimensi yang kompleks ya. Dimensi ini adalah kolom tadi atau fitur himpunan fitur. Dan teks itu mempunyai karakteristik yaitu bagaimana mencerminkan semantik. Artinya itu contohnya adalah sinonim ya antara bapak dengan ayah mestinya itu dekat artinya kolomnya kolom ayah. Kalau kita tabel seperti relational database yang terstruktur, kolom ayah dan kolom bapak harusnya dekat atau mungkin bahkan di apa di sederhana di kolom yang sama ya, sinonim itu. Klasifikasi numerik yang biasa yang terstruktur seperti misalkan tabel mahasiswa gitu ya yang kolom. Nah,
dapat dikatakan tidak ada semuanya ya. Dan kemudian selain di NLP juga di penambangan teks itu adalah bahasa yang itu adalah ambigu. Ambigu itu misalkan contohnya satu kata mempunyai lebih dari satu makna. Misalkan contohnya bisa itu ada berarti mampu atau ada berarti racun ular. Kemudian ada dimensi-dimensi yang lain ada penulisan, kemudian memperhatikan konteks. Ya di buku di bab relasi ini pertama akan dibahas tentang matriks sebagai dasarnya sebuah matriks ya bukan matriks matriks yang matriks dua dimensi hanya hanya dua kali dua ya meskipun secara umum bisa lebih bukan hanya dua kali dua saja. Nah kemudian setelah itu ada confusion matrix bisa dia ada akurasi, precision, advanced score. Ini harus ngurut dari sini ke sini sebenarnya, tapi dari confusion matrix itu jadi dihasilkan akurasi ataupun presisi ataupun recall dan kemudian dari presisi nanti dihasilkan advanced score. Pembahasannya biasanya akurasi itu lebih umum, ini pembahasannya adalah ini akurasi presisi score. Ini penjelasan singkatnya. Maaf, ini penjelasan baca bisa dibaca. Kemudian berikutnya adalah confusion matrix dan interpretasinya. Ini ada nama confusion matrix, matrix kebingungan. Nama confusion ini merujuk pada kebingungan model. Jadi model diukur efektivitasnya menggunakan sebuah matriks. Yang matriks itu disebut dengan confusion matrix. Ya. Mengapa disebut sebagai matriks confusion atau matriks yang merujuk pada kebingungan model? Karena di situ memperlihatkan angka di dalam matriks itu seberapa sering model salah. Ya, kelihatan false. Ya, ya. Mengira atau memprediksi. Jadi model itu memprediksi satu kelas sebagai kelas yang lain. Jadi ini false. Ya. Ada false, ada true. Ya, kebingungan itu mencerminkan antara lain terutama ada false. Untuk memperlihatkan false-nya itu adalah false. Ada berapa banyak false yang diprediksi sebuah kelas, tapi ternyata yang benarnya adalah kelas yang lain. Prediksi sebagai spam, tapi sebenarnya dia tidak spam. Ya, atau sebaliknya ya. Matriks ya bentuknya matriks karena tak ada garis kolom ya, mewakili eh, kelas yang aktual atau yang real dan kelas yang prediksi. Nanti kita lihat bahwa ada kebingungan yang tadi bahwa kebingungan itu karena salah itu artinya ya disebut dengan confusion. Kita lihat nanti di matriks tersebut ada diagonal yang diagonal itu adalah true. True itu di apa prediksinya prediksi sesuai dengan yang realnya. Ya, di sini mungkin langsung ke sini dulu ya nanti kembali lagi. Ya, ini diagonal itu maksudnya di sini. Ini true, true. Nah, ini true. Ya. Ini ada matriks yang biner, klasifikasi biner. Sebagai dasar adalah klasifikasi biner, meskipun nanti tidak harus untuk klasifikasi biner. Bisa juga untuk tidak klasifikasi. Jadi di sini ada dia yang menunjukkan bahwa adalah true dan true. Ya. Ini ada prediksi. Ya, jadi di kolomnya di sini ada prediksi. Di barisnya asli atau yang realnya.
Sebenarnya tidak harus seperti ini. Bisa dibalik bahwa yang asli atau yang realnya itu adalah kolom. Kemudian yang prediksi itu adalah garis. Sama saja ya. Yang ada true dan false. Nanti akan kita lihat kenapa di sini true, tapi dia kan menjadi true positif, true negatif. False, false. Ya. Kenapa false? Karena antara prediksi dengan asli itu berbeda. Aslinya positif, prediksi negatif jadi false. Kenapa di sini disebut dengan false-nya negatif? Ini positif. Nanti akan kita lihat. Saya ini balik lagi. Apa itu confusion matrix? Confusion matrix yaitu sebagai dasar tabel dua dimensi yang merepresentasikan performa model, khususnya model klasifikasi. Ya, performa di sini maksudnya efektivitas yang dibandingkan antara hasil prediksi tadi kita lihat di tabel dan tabel yang sebenarnya. Ya, apakah sama atau tidak? Kalau sama itu artinya true. Dan berapa banyaknya yang true, berapa banyaknya yang false. Ya. Di confusion matrix itu memberikan kita wawasan masih tentang model itu benar, true. Dan juga yang lebih penting lagi kita bisa melihat kapan model itu salah atau false. Ini berguna untuk klasifikasi untuk analisis sentimen, misalkan deteksi emosi, klasifikasi topik berita, deteksi dan kebencian, klasifikasi dan lain-lain dan lain-lain ya. Meskipun seperti saya sampaikan tadi, bukan hanya untuk klasifikasi sebenarnya, tapi utamanya untuk klasifikasi ya. Pada klasifikasi biner, confusion matrix ada dua. Ya, sekarang kita yang paling dekat dulu adalah yang biner, yang tabel atau matriks yang paling dasar yaitu dua yang mempertemukan label asli dan label dan prediksi model. Di sini ada empat sel. Next yang tadi, empat sel ini sel satu, dua, tiga, empat. Ya, ada empat sel ya, yang di dalam empat sel. Saya back. Ada empat sel, dua, dua false. Di sini ada true positif dan true negatif. Ya. True pertama disebut positif, true kedua disebut negatif. Ya. Bagaimana penyebutannya? Penyebutan maksudnya konvensinya, eh, kebiasaannya, standarnya. Disebut true positif karena benar dan prediksinya positif. Ya. Benar, prediksinya positif. P di sini prediksinya positif. Ya. Kalau prediksinya positif dan benar, artinya yang aslinya juga positif. Ya. Di sini negatif. N negatif. Artinya prediksinya negatif. P di sini positif. Artinya prediksinya positif. Di sini N artinya prediksi negatif. Ya, jadi tidak usah ini kita eh, ingat-ingat aja dan dengan cara yang mudah saja karena kalau belakangnya positif atau negatif artinya itu adalah prediksinya. Ya. Kemudian ada juga istilah yang cukup dikenal juga yaitu adalah false atau error ini tipe satu yang belakangnya prediksi positif adalah tipe satu, tipe dua ini adalah salah satu lain yang ya eh, suka muncul ya di teks seperti itu ya. Ya, jadi kita akan lihat bahwa true itu dibagi dua, true jenis satu lebih tepatnya true positif negatif, demikian juga false positif negatif. Ya. Apa yang disebut dengan positif dan apa yang disebut negatif ya. Positif dan negatif ini kan kelas ya. Nanti akan kita lihat misalkan spam email filtering. Mana yang sebagai positif, mana yang sebagai negatif. Yang biasanya utamanya itu adalah kalau
ada dua kelas, misalkan spam dan bukan spam. Karena kita adalah email filtering, maka yang lebih utamanya itu adalah deteksi spam. Sehingga kelas spam itu sebagai kelas positif. Saya next lagi. Ini adalah prediksi positif, prediksi kelas negatif. Prediksi eh, ini adalah asli atau realnya email yang sebagai positif, email yang real sebagai negatif. Kalau kita dalam sebuah permasalahan kan spam email filter ya biasanya karena juga kita konsentrasi ke spam, namanya juga spam email filter ya, maka positif di sini adalah spam ya, prediksi sebagai spam, yang diprediksi sebagai bukan spam, yang asli email sebagai spam, yang asli email sebagai bukan spam. Ini adalah jumlahnya, jumlah emailnya. Email-email di sini jumlah berapa itu adalah angka true positif. Email-email yang ada di sini jumlahnya berapa adalah disebut false negatif. Nah, kemudian demikian juga di sini. Saya back lagi tadi. Jadi ada keempat kategori ini. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Keempat kategori ini memungkinkan penilaian pola kesalahan. Bukan sekedar prediksi yang benar, tapi adalah pola kesalahan. Kesalahan itu utamanya adalah tentunya false. Ada false positif, ada false negatif. Ya, jadi dibedakan antara false positif dengan false negatif. Bukan hanya false begitu aja. Artinya, yang diprediksi sebagai false, sebagai positif, di mana misalkan email spam filtering, email yang spam positif, ya, predik kelas kelas label spam itu positif. Positif itu sebagai kelas label spam. Yang negatif itu kelas label yang bukan spam. Ini adalah false positif itu diprediksi sebagai spam. Positif, spam itu kan positif, tapi ternyata bukan spam. Ya. Artinya kalau kita implementasinya diprediksi sebagai spam itu masuk ke dalam folder spam. Tapi sebenarnya itu bukan spam. Kalau di sini diprediksi sebagai negatif, artinya sebenarnya bukan negatif itu artinya ini maaf nih. Ini diprediksi sebagai spam, tapi masuk ke inbox kita. Diprediksi sebagai positif, artinya spam ya. Kalau kita spam positif, email spam, tapi masuk ke inbox kita. Kalau di sini diprediksi sebagai negatif, bukan spam. Ini masuk ke dalam folder. Ini adalah pola kesalahannya. Konteks kesalahan mana yang lebih berbahaya. Contohnya deteksi penyakit misalkan ya. Kalau di sini misalkan eh, permasalahannya adalah mendeteksi penyakit, di mana karena penyakit itu penyakitnya misalkan yang serius, force itu bisa berarti kematian, katakanlah seperti itu risikonya. Jadi kalau misalkan dia sakitnya parah, tapi diprediksi sebagai sakit yang ringan atau bahkan yang itu kan bisa parah ya. False negatif lebih banyak daripada false positif. Karena kasus positif tidak terdeteksi. Seperti di sini, ya, misalkan contohnya adalah deteksi penyakit yang di mana positif itu adalah sakit serius. Ya, misalkan orang medis mestinya mendeteksi dia sakitnya serius, positif. Ya. Di positif itu adalah sakit yang serius, negatif itu sakit tidak serius atau mungkin false negatif ini
diprediksi negatif, negatif, sakitnya tidak serius, tapi salah sebenarnya serius. Maka bisa ya daripada false positif, di mana diprediksi positif sakitnya, padahal sebenarnya nggak serius. Ya, kalau di sini sakit serius diprediksi sehat, katakanlah mungkin ekstrimnya, itu bisa risiko kematian. Tapi kalau eh, diprediksi sakitnya serius, ya, positif, padahal dia tidak serius atau ininya risknya adalah ya diobatin, ya ya gitu. Tapi di sini lebih juga kalau misalkan contoh, ini contoh konteks untuk penyakit di mana penyakit itu teks ya. Kalau contoh email tadi, negatif itu adalah eh, bukan spam, ya. Bukan spam. Kemudian diprediksi false itu kan prediksi spam, bukan spam tapi masuk ke folder spam. Artinya mungkin yang bukan spam itu adalah yang penting, tapi kita lewat karena masuk ke folder spam itu bisa cost-nya lebih berbahaya. Kalau secara umum cost-nya itu bisa lebih besar. Kerugiannya lebih besar dari false positif. Jadi itu spam yang masuk ke dalam inbox kita. Ya kalau spam masuk ke inbox kita ya paling katakanlah ya dalam tanda petik paling ini apa yang ganggu kita kena sampah masuk ke inbox. Tapi kalau email itu kan spam dan itu mungkin penting masuk ke spam, nah kita bisa kehilangan informasi kalau kita tidak melihat di folder spam. Ya seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Nah ini contoh. Kita lihat tadi ada dikatakan tadi bahwa hmm, di dalam sel empat sel-sel ini adalah jumlahnya. Kalau di sini adalah ulasan film, berarti ada 45 5 ulasan, 8 ulasan, 42 ulasan. Total ada 100. Ini kan ada total 100. Yang jumlah eh, true, true-nya 45 2, artinya 87. Yang true tapi dibagi 2. Demikian juga false. False-nya ada plus 5 yaitu 3 dan ini dibagi 2. Jenisnya. True positif ya di sini artinya kalau di sini benar-benar positif itu memang kalau di sentimen itu positif dan negatif. Eksplisit ya. Jadi ada positif dan negatif itu eksplisit memang kelas positif dan kelas negatif. Meskipun untuk kasus yang lain seperti klasifikasi atau spam filtering, klasifikasi berita, klasifikasi penyakit, mungkin labelnya bukan positif atau negatif, tapi katakan tetap positif dan negatif. Ini contohnya untuk analisis sentimen yang benar-benar labelnya positif dan negatif. Ya, kemudian true positif, diprediksi positif, ini diprediksi negatif, diprediksi positif negatif, belakangnya N, ini belakangnya P, artinya diprediksi positif. Ingat seperti itu. True artinya ulasan positif, diprediksi positif, artinya true. True di sini ulasan negatif, diprediksi negatif. Diprediksi negatif, tapi false, artinya positif sebenarnya. Di sini positif, artinya diprediksi positif, tapi sebenarnya negatif. Seperti itu. Dan bisa dikatakan supaya lebih jelas dengan seperti ini ya, dengan tabel seperti ini. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau kita lihat akurasi, ya tadi kan ada di judul, ya, di kita judulnya CPR.
Ini ada akurasi. Akurasi dihasilkan dari materi kebingungan itu bagaimana? Sebenarnya untuk akurasi itu sederhana saja ya, tanpa materi seperti ini udah bisa juga ya. Jadi, di sini yang penting itu adalah kita tidak peduli apakah true positif atau true negatif di sini true positif atau true negatif. Kita tidak peduli. Yang penting true, true ini true bagi. Jadi di sini adalah tidak peduli true negatif, akurasi itu keseluruhan bagi total. Atau kalau kita lihat akurasinya itu 87% di kasus ini itu baik. Tapi sebenarnya ada kesalahan yang dapat dikatakan tersembunyi. Di false-nya itu ada 8, false positif ada 3 ya. Di mana seperti dikatakan false positif dalam beberapa kasus itu ya, ya. Atau paling tidak dikatakan kita tahu, kita bisa menganalisis bahwa di sini eh, ini true positif, positif atau negatif sama valid ya 8 itu positif atau negatif kita tidak kita lihat saja prediksinya apa, prediksinya adalah positif berarti titik-titik positif ini kan beda dari false positif dan ini kalau negatif berarti ini false positif. Artinya kita dengan adanya dibagi false dengan false negatif dan true positif dan true negatif kita bisa menganalisis ya bahwa model yang bias ke positif ya film buruk tetap direkomendasikan atau yang baik tidak terdeteksi ya. Nah jadi bisa membreakdown untuk menganalisis eksperimen dengan adanya kebingungan seperti ini. Jadi dengan confusion matrix kita tidak hanya menghitung akurasi secara global seperti ini saja, di mana positif belakangnya positif dan negatif itu nggak ada di sini. Pokoknya true, false saja. Dan di sini kita eh, mengembangkan lebih detail bagaimana di mana model itu lebih banyak gagal seperti ini berarti banyak false positif. Kemudian itu tadi kan untuk dua kelas ya, yaitu tadinya 2 kali 2. Nah, sekarang untuk multi kelas, tadi untuk binary class, ini untuk multi kelas. Misalnya di sini ada satu, ada empat ya, ada kelas. Joy, anger, sadness, sama fear. Dan kemudian misalkan ada 100 per kelasnya. Jadi di sini ada aktualnya joy itu ada 100, aktual anger itu ada 100. Aktual sadness sendiri di total ada 100, aktualnya itu ada 100. Kita lihat bahwa kelas joy itu benarnya ternyata lebih baik aktual anger yang di sini 76 atau di sini. Tapi untuk yang fair ternyata lebih banyak lagi di sini. Ya. Dan kita bisa lihat joy ini hanya diprediksi ternyata kebanyakan di sadness kalau itu. Atau kalau di sini yang mungkin katakanlah ya, yang anger, yang marah, ya ininya apa marah, sentimen itu ternyata lebih banyak ke sadness, itu agak mirip-mirip ya. Jadi sadness dengan anger, sadness dengan anger ini ternyata sering tertukar. Ya kita bisa analisis bahwa anger dan sadness itu kayaknya agak lebih dekat gitu ya. Joy dan fear itu jarang tukar ya. Kita lihat joy dan fear cuma dua. Ya, ya, jarang tertukar. Dan matriks untuk multi kelas kan identifikasi kelas bermasalah dengan
dan ia tertukar ini dan ini. Dan informasi ini tidak tersedia kalau kita hanya lihat angka agregatnya, angka satu angka aja, tapi kita perlu lihat matriksnya. Kita lihat matriks ini. Jadi untuk analisis kita perlu lihat seperti itu. Sehingga untuk dan contohnya analisis error, kita perlu memahami untuk seberapa penting memahami kelemahan model. Itu tidak bisa terlihat dari metrik numerik satu angka saja, seperti misalkan akurasinya atau nanti precision atau recall, tapi kita lihat dari metrik matriks ya, matriks yang kotak-kotak tadi ya. Konsekuensi FP dan FN tergantung dari domain. FP pada deteksi ya, di mana P positif itu adalah hoax ya. Misalkan berita hoax tapi dianggap sebagai bukan hoax ya. Prediksi benar dianggap hoax. Kalau di sini P-nya mungkin ini apa bukan P itu yang bukan hoax ya atau eh, fakta ya. P itu di dalam fakta tapi diberi sebagai hoax. Artinya dia merusak reputasi. Nah, kemudian kalau N itu negatif itu hoax misalkan ya untuk deteksi kebencian di mana konten berbahaya itu lolos ya. Jadi di sini negatif itu dianggap sebagai N itu adalah sebagai yang tidak berbahaya ya. Tidak berbahaya tapi sebenarnya dia berbahaya atau dia kebencian tidak kebencian. Em, ya kalau lolos itu berarti dia sebenarnya ini ya Pak kebencian tapi dianggap tidak kebencian. Kalau di sini N itu adalah misalkan contohnya. Jadi pembagian positif atau negatif tergantung dari kita dari understanding bisnis dan understanding domain yang pernah kita pelajari. Di false dengan false itu punya dampak di sini. Cost ya, punya cost. Kalau positif atau mempunyai benefit, kalau false itu mempunyai cost ya. Misalkan kita lanjutkan untuk analisis false positif dan false negatif. Nah, untuk melakukan analisis error, salah satunya adalah secara sistematis. Untuk sistemnya, kita bisa lakukan sampling. Misalkan dilihat, kalau angka banyak tadi, tek ya. Di sini seperti ini, angkanya ada 14, misalkan itu misalkan dilihat. Ya, kalau itu terlalu banyak dilakukan sampling, mungkin dilakukan analisis statistik antara fair dengan set. Ternyata kok mirip-mirip gimana sih di analisis secara linguistik, kemudian mungkin struktur dari kalau tadi masalahnya adalah masalah ulasan gitu ya, teks ulasan itu mungkin karena kalimatnya ulasannya panjang, pendek, pendek, terlalu pendek atau terlalu panjang, kurang bisa memprediksi dengan benar ya. Ya, kalau terlalu pendek kan jadi kurang informasinya. Kalau terlalu panjang mungkin kabur, artinya indikasi-indikasinya itu terkaburkan dengan yang lain atau kompleksnya dari ulasan. Kemudian fitur-fitur, apakah mungkin fitur-fitur di dalam ulasan tersebut, ya kalau ada false positif atau false negatif, misalkan fitur pentingnya, misalkan analisis sentimen itu ada emoticon, baca, kosakata domain spesifik, seperti misalkan untuk ulasan film, domain spesifik untuk film yang mengindikasikan positif atau negatif, mungkin tidak terakomodir dalam representasi. Kemudian karena itu analisis error bisa diabaikan, misalkan datanya kurang ternyata. Oh ternyata fiturnya bagus, artinya ada fitur yang lain. Seperti misalkan contohnya fitur yang tidak terakomodir. Misalkan contohnya, oh mungkin fitur jenis kata itu penting. Nah, seperti itu. Atau fitur itu level sifatnya. Misalkan contohnya
gembira, misalkan senang, kalau lebih tinggi lagi bahagia, misalkan. Nah, seperti itu. Misalkan ada fitur-fiturnya itu lebih diperbaiki. Saya. Arsitektur modelnya yang perlu penyesuaian. Ya, next. Kemudian juga bisa kita lihat membantu dan secara visual. Kita bisa melihat untuk melakukan analisis itu di samping dengan angka saja, tapi juga dengan visual. Ada dengan head map yang bisa dihasilkan dengan library Skitlen atau Seaborn ya. Di mana kita lihat seperti ini. Misalkan contohnya di sini menggambarkan semakin eh, itu panas ya, atau di sini semakin panas semakin banyak ya. Kebetulan ini contohnya contoh sederhana. Jadi di sini adalah true label, di sini true, di sini adalah predicted. Ya. Kalau prediksi negatif dan negatif berarti true, diagonal ini adalah true. Nah, ini ada yang terang, ada yang gelap. Ya, gelap dan terang itu ini menunjukkan banyak kan, bahwa kalau kotaknya banyak ya. Seperti ini kan kotaknya banyak. Kan bahwa ini semakin gelap itu semakin banyak ini ya, instansnya, record kejadiannya itu semakin banyak. Ya, seperti itu ya. Jadi lebih jelas dengan adanya warna-warni seperti ini. Jadi angka, kalau angka itu bisa, tapi kalau dengan tak ada, tetapi juga dikasih warna untuk secara visual bisa melihatnya itu lebih enak gitu ya. Apalagi kalau macam-macam ini kan, ini sebenarnya kurang macam-macam, hanya biru, biru muda sama kuning. Tapi kalau angkanya banyak, iya, ada sampai misalkan puluhan, ini ada yang warna-warni semakin gelap, semakin terang, itu semakin banyak, artinya semakin menjadi perhatian ya. Nah, kemudian kita lihat ini contoh eh, yang multi kelas, 5 kelas, ekonomi, politik, kriminal, hiburan, dan kesehatan. Di sini ada seperti ini ya, ada ekonomi, politik, dan ini adalah angka. Artinya artikel berita. Ya, gitu. Di sini eh, paling menarik kita lihat kriminal, kriminal diprediksi sebagai kesehatan. Misalkan artikel, ada 3 artikel. Mungkin karena di sini ada kosakata-kosakata, lihat kita baca 3 artikel, kita baca atau kita menggunakan tool misalkan, oh ternyata di sini ada kosakata yang berbagi kesehatan dengan kriminal. Hmm. Misalkan kosakata kit, ini kriminal dan kesehatan, kemudian penanganan, politik dan ekonomi sering terkait, ya, politik dan ekonomi lebih sering tertukar. 5, karena keduanya ada kosakata kunci yang beririsan ya, seperti kebijakan fiskal itu termasuk politik dan ekonomi, regulasi itu adalah politik. Gerakan matriks kebingungan itu adalah label kelas eksplisit. Ya, pada sumbu menghindari nomor. Jadi kita lihat balik lagi ke atas. Nah, ini adalah indeks-indeks eksplisit. Ekonomi, politik, hiburan, kesehatan. Bahkan kalaupun yang tadi saya lagi, back, back lagi, ya, back lagi. Nah, ini kalau misalkan prediksi bukan positif atau negatif, tapi prediksi spam bukan spam. Asli spam, asli bukan spam. Itu
bagus lagi. Yang eh, jelek, ya itu kalau jelek saja. Prediksi kelas 1, kelas 2, itu kelas 2, kelas nomor 1, kelas nomor 2, 3, kelas nomor 4. Nah, itu hanya indeks-indeks saja, itu kurang bisa kita menangkap ya untuk menganalisis kita sebagai manusia juga nanti kalau kita lakukan secara otomatis sehingga kita itu adalah teks bahasa manusia, natural language processing, text mining itu adalah bahasa manusia yang itu adalah juga melibatkan linguistik dan kita bisa mengidentifikasi kata yang sering muncul pada kesalahan seperti sarkasme yang dikira positif dan sebenarnya disebut positif, hebat gitu ya. Tapi ternyata dalam konteksnya itu adalah sarkasme, negatif ya, atau ada ambigu atau propaganda dan yang lainnya. Jadi analisis linguistik. Kemudian struktur teks ya. Ya, langkah analisis error itu juga ada nomor tiga, analisis struktur teks ya, di mana diperiksa pada apakah model kesulitan kalimat yang terlalu panjang mungkin karena terlalu panjang jadi mungkin kesulitan. Jadi kita perlu analisis untuk error atau pendek sehingga nggak bagus karena memang ulasannya itu hanya dua kata misalkan gitu atau strukturnya yang kompleks ya. Mungkin struktur bahasanya misalkan ada sarkasme, ada ambigu seperti ini atau ke emoticon yang tadi. Oleh karena itu mungkin hasil dari analisis itu ada anjuran pada untuk perbaikan atau perbaikan. Misalkan datanya ditambah, baik itu ditambah secara real, real atau mungkin data yang artifisial ya, data dengan augmentasi data atau fitur-fiturnya mungkin diperbaiki. Ya, ya fitur itu eh, contohnya adalah emoticon, termasuk fitur di samping kata-katanya. Kalau dianalisis, fitur itu adalah termasuk emoticon atau yang bahkan bukan teks ya, seperti eh, retweet misalnya, seperti itu. Nah, modelnya sendiri. Oh ternyata kan RNN, kayaknya RNN perlu diisi dengan bidireksional, STM atau dengan pre-training. Kemudian untuk visualisasi, visualisasi tadi udah ya. Nah ini tadi udah visualisasi tadi udah ya. Dan kita lanjutkan. Ini kita lanjutkan di sini. Ini tadi udah. Iya, gunakan lagi udah. Gratis. Nah, implementasi itu multi. Nah, kita sekarang adalah kalau dalam klasifikasi multilabel, ini adalah multilabel. Ya, bukan multiklas. Kalau multiklas itu adalah kelasnya lebih dari dua. Kalau dua itu benar, kelasnya seperti spam, bukan spam. Kalau misalkan di analisis sentimen positif, negatif itu biner. Tapi kalau multiklas itu kelasnya lebih dari dua. Seperti misalkan positif, negatif, dan net. Atau berita, ada kesehatan, pendidikan, kebudayaan, olahraga, dan seterusnya. Kalau multilabel ya bukan multiklas, multilabel. Di mana dalam multilabel dokumen bisa memiliki lebih dari satu label sekaligus. Kalau yang biasanya yang defaultnya itu adalah single label, multi-class single label. Artinya satu berita, misalkan artikel itu ya satu kategori. Tapi kalau multi label, misalkan berita itu bisa lebih dari satu. Seperti contohnya misalkan artikel berita, AI dalam diagnosis itu bisa dilabelin atau kelompokkan memang
kelompok dari teknologi dan sekaligus kesehatan. Jadi ada dua, multi label, label dan sekaligus juga confusion matrix konvensional tidak skenario seperti ini ya, di mana di satu label per instance yang konvensional tadi itu dirancang label per instance. Ini yang single label yang biasanya defaultnya itu adalah single label, bukan multi label. Solusinya adalah evaluasi dilakukan per label. Ya. Kalau tadi yang kita udah bahas di sebelum itu adalah matriks confusion matrix untuk per instance, per ya. Kita balik di sini. Ini per beritanya, per kelas beritanya. Tapi kalau di sini adalah label. Ya, nanti ada contoh. Kemudian ada agregasi, nanti ada makro dan mikro. Ini sebenarnya udah lain lagi ya. Ini maksudnya ada bahasan lain lagi juga, tapi itu sebagai tambahan ya. Ini adalah makro dan mikro. Kita kenal agregasi, sebenarnya dapat dikatakan rata-rata makro sama agregasi di sini adalah sebenarnya dapat dikatakan istilahnya rata-rata mikro, makro average, mikro average ya. Rata makro average, rata makro itu adalah rata semua label dengan bobot yang sama. Jadi misalkan contohnya, misalkan ada F1 untuk kelas A itu misalkan 60,6. F1 B itu adalah misalkan 0,4. Maka rata-rata 0,6 dan 0,4 itu menjadi 0,5. 0,6 plus 0,4 bagi 2. Kalau mikro itu sepertinya adalah IP semester, IP kumulatif ini seperti hanya IP, di mana di sini diagregasikan true positif, true positif, true false positif, dan false negatif sebelum dihitung. Jadi total true positif dua kelas, dua kelas, total false dua kelas ya. Ya, dengan kita lihat IP itu kan tergantung dari kelasnya. Seperti itu. Jadi dihitung dulu true positif bagi positif total dan false negatif total. Nah sekarang yang khusus bahas khusus multi label ada loss namanya loss, ya. Ini adalah label yang salah prediksi dari total label. Loss semakin kecil semakin baik. Mana loss Hamming. Loss di sini adalah artinya yang salah diprediksi. Kemudian ada akurasi. Ya. Akurasi itu adalah instance atau record atau dokumen atau ya misalnya berita yang seluruhnya itu penting ya. Seluruh kombinasi labelnya itu tepat diprediksi. Kita lihat nanti contohnya. Kemudian add K ya. Ini dari K atas dipilih K itu oleh pilih berapa. K itu adalah sebuah angka. Itu di kita itu sebagai label teratas yang di sini nanti ada skenario ranking ya. Prediksi bahwa kan tadi ada AI tadi yang multi-level di sini ya. Misalnya pemakaian AI dalam diagnosis ranking model bahwa oh
label yang pertama itu adalah label teknologi. Oh, ini kemudian label yang kedua itu adalah label pendidikan. Oh, label ketiga itu adalah kesehatan. Nah, seperti itu label teknologi dan teknologi. Pendidikan ini enggak ada kesehatan. Jadi ada model, model-model itu banyak yang akan prediksi itu bisa bisa kita satu apa bisa di ranking. Kita lihat satu demi satu. Misalkan contohnya seperti ini. Misalnya tiga dok, misalnya tiga ring atau tiga instan atau kalau di form atau di tabel tiga baris instance istilahnya atau record atau baris ini adalah atau misalnya apa tiga dokumen. Dan ada tiga level kelasnya level kemungkinan yaitu B, C. Ini dokumen satu, D1. Biasanya ditulis D kecil ya. Tapi nggak apa-apa, ini D itu biasanya besar itu himpunan. D1, D2, dan D3. Label D1 itu adalah dan D. Dokumen 2 itu sebenarnya labelnya itu adalah label ketiga itu adalah A. Ini contoh untuk menggambarkan multilabel tapi dengan contoh sederhana. Artinya label itu pakai kode ya, yang harusnya label kelas itu jangan pakai kode nama. Tapi ini hanya menggambarkan aja, enak jadi A, B, C aja. Nah, label sebenarnya adalah B, tapi diprediksinya A dan C. Artinya dia harusnya teknologi dan kesehatan, tapi diprediksi sebagai teknologi pendidikan. Misal di sini B dan benar, kemudian di sini C. Oh, ini benar A, C-nya nggak ada di sini dia C. Nah, ini contoh seperti itu. Kalau direpresentasikan ke biner, itu adalah seperti D1 ini adalah yang A, yang komponen pertama di vektor ini label A, label B, label C. Ya, kita lihat ini adalah seperti ini ya. AB ini AC. Ini AB tapi di sini AC prediksinya. Di sini B dan di sini D. Di sini ABC, di sini AB. Nah, sekarang conclusion matrix per label adalah label A, next label B, next label C. Nah, sekarang kita label A. Ya, true positif ya. em, D1 ini kemudian em, D1 dan D3 ada dua banyaknya. Ya, itu ada di D1 dan D3 saya back. Yang A ini ada di D1 positif ini A dan A. Ya, diprediksi positif dan benar. Diprediksi A dan benar. Diprediksi A dan benar. Ya. Artinya di D1 ada A, di D3 ada A. Saya next. Nah, ini dua true positifnya. Kemudian false positif nggak ada yang diprediksi, tapi false nggak ada. False negatif diprediksi yang yang eh, no, apa negatif itu bukan A, tapi sebenarnya A nggak ada. Nah, sekarang prediksi yang yang confusion itu TN. Ini ada satu, yaitu diprediksi apa tidak ada A. Sebenarnya ada, yaitu di D2. Ya, nah, sebentar. D2 tidak dan tidak diprediksi A. Oh, ini true ya. Di sini tidak ada A dan
benar. Ini tidak ada A, tidak ada A negatif, A-nya negatif di sini tidak ada A. Yang di dua A-nya kan negatif ya tidak ada A. Dan benar memang di prediksi tidak A. Ya ini ada satu seperti itu. Ya, gitu ya. Jadi TP, FP, FN dan N itu maksudnya adalah contoh seperti itu. Nah kemudian ada precision recall ya. Mungkin precision dan recall sebenarnya belum dibahas ya, tapi di sini akan kita lihat precision dan recall itu adalah tasnya TP semua, true positif. Ya, true positif dua. Kemudian pembaginya itu adalah yang diprediksi. Ya, kita lihat mungkin kita, saya back aja precision dan recall saya back. Sebenarnya dari sini. Nah, di sini ya kita hitung precision, ya presisi itu adalah pembaginya itu adalah prediksinya. Ini prediksinya. Ya, ya. Jadi presisi untuk biasanya presisi untuk tadi kan A itu kan di sini. Berarti di sini prediksi serat di sini. True positif bagi true positif plus false positif. Diprediksi positif. Prediksi A tadi. Jadi jumlahnya berapa? Pokoknya belakangnya positif-positif. Gitu. Presisi. Presisi itu adalah halnya kalau di spam, dan filtering, itu yang ada di folder spam. Yang di semua spam. Tidak peduli apakah di folder itu ada positif, termasuk bukan tidak peduli, dia dijumlahkan antara positif yang spam dan spam. Semua isi folder folder itu. Jadi folder spam yaitu yang benar-benar spam di total di dalam folder itu, di dalam folder spam. Ulangi lagi bahwa precision itu pembaginya prediksi, total prediksi. Recall itu adalah yang berhasil dipanggil. Nah, pembaginya di sini pembagiannya adalah realnya, real positif. Ya. Eh, True positif bagi total di sini. Yang real positif. Real positif itu adalah true positif plus false negatif. Next, 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 next. Ya sini. Jadi prediksi itu adalah true positif bagi semua yang diprediksi positif itu true positif dan false positif. Ya kalau dari angka di sini untuk label A adalah 2 bagi 2 100% atau 1. Demikian juga recall true positif membagi semua yang real positif ya. Itu adalah true positif, false negatif, real positif sama. Kemudian label B saya kira penjelasannya sama seperti tadi. Ya, precision itu adalah yang true positif B bagi semua prediksi B. Kalau di sini semua di real B. Gitu ya. Mungkin saya kira eh, apa penjelasan yang untuk contoh label ada cukup. Nah, untuk C itu adalah sama seperti tadi. Sekira dengan contoh yang A tadi. Nah, kemudian yang tadi setelah yang pertama itu adalah recall, precision recall. Nah, sekarang ada loss atau lebih tepatnya humming loss. Ini suatu metrik yang sederhana, yaitu total kesalahan label bagi jumlah dokumen dan labelnya. Ya, ya, jadi kalau dilihat di sini adalah bit yang berbeda kalau di dalam vektor-vektor. Di sini ada berapa antara realnya dengan prediksinya. Ya, ternyata ada dua kesalahan. Di sini ada berapa kesalahan? Ada nol kesalahan.
kesalahan. Di sini ada satu kesalahan. Ya, loss Hamming loss itu jumlah yang salah labelnya, termasuk ini harusnya ada misalkan T, tapi di sini kok nggak ada C. Ya, jadi seperti di sini adalah jumlah bit yang berbeda. Di sini ada dua, ada satu, ya, sehingga totalnya dua, nol, satu. Totalnya adalah tiga. Dibandingkan keseluruhannya 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi Hamming loss-nya adalah 0,333. Berikutnya akurasi. Mana ini adalah akurasi itu adalah satuan adalah instance record. Dokumen satu real seperti ini. A dan B. Di tempatnya A dan C. Salah. D1. Udah oke. Salah. Dokumen 2 itu B saja. Di sini diprediksi dokumen 2 B saja. Oh benar. Di checklist benar. Dokumen 2 benar. Dokumen 3 itu A dan B dan C. Realnya. Ini adalah realnya. Kemudian diprediksi, ini prediksinya sebagai punya label A dan B. C-nya nggak ada. Salah. Jadi ini salah. Salah. Dokumen ini salah diprediksi. Baik salahnya sedikit atau salahnya banyak, pokoknya salah aja. Kemudian ini benar, ini salah. Sehingga yang benar itu adalah satu instance atau satu dokumen, satu artikel berita. Ya, dari total dari dataset ada tiga, jadi 1/3. Subset akurasinya adalah 1/3. Ini adalah untuk metrik evaluasi yang ketiga yaitu subset subset akurasi. Yang berikutnya, kalau sebagai ranking ya, ini ada presisi, tadi presisi, tapi ada at ya, yaitu misalkan K-nya itu kita menjadi dua, jadi K itu berapa sama dengan dipilihnya berapa. Ini adalah oleh kita berdasarkan keperluan kita mungkin eh, berapa. K itu maksudnya adalah tabel teratas, diprediksinya. Kalau sebuah model memprediksi itu bisa meranking, ini yang saya paling prediksi. Misalkan dokumen satu diprediksi kayaknya model ya. Kemudian setelah itu diprediksi C. Ya, setelah itu A atau B juga enggak. Misalkan misalnya A dan C. Jadi C, B bisa juga gitu ya. Tapi di sini A dan C, B enggak sih. Misalkan. Kemudian nanti dokumen diprediksi sebagai B saja. Ya. Kemudian dokumen 3 diprediksi sebagai A dan B. Ini dua-dua karena di sini dua ya. Di sini tadi harusnya dua aja. Ini karena kita top duanya aja. Top dua itu di sini yang keduanya. Gitu. Ini adalah prediksinya. Sekali lagi, dua itu kita memilih karena kita ingin fokus untuk top dua. Kemudian ground truth-nya, ya, yang benarnya sebenarnya A dan B. Ini B. Ground truth-nya sebenarnya A, B, dan C. Ya, tapi karena kita dua, kita A, B aja di sini. Model mengeluarkan dua dan nggak bisa tiga kan cuma kita pilih dua. Hmm. Yang benarnya berapa ini dari benarnya atau istilahnya ground truth dibandingkan dengan prediksi model. Itu yang benar adalah dua. A-nya benar, B-nya keduanya salah. Jadi eh, di sini adalah 0,5 ya. Ini kita ground truth. Eh, K-nya sama top K-nya adalah ini top 2 ya.
Dan di sini em, ada B, ya. Kemudian di sini groundnya adalah B, ya. Ya, di sini kita ini apa benarnya satu dari satu. Tapi dalam kasus seperti ini presisinya ada 0,5 karena di sini ini memilihnya D2 gitu ya. Penghitungannya seperti itu ya. Meskipun sebenarnya benar semuanya. Kemudian yang berikutnya ini A dan B ini benar A dan B seperti itu. Ya, ya mungkin kalau di sini satu ada seperti itu ya. Tapi untuk kasus ini adalah ini 0,5. Ini sama seperti tadi. Ya, jadi tadi precision F2 itu di rata-rata 0,5, 0,667. Ya. Kesan dalam multilabel bisa bisa berupa melewatkan label yang penting atau disebut dengan false negative atau menambahkan label yang tidak relevan. Artinya diprediksi positif tapi salah, artinya menambahkan label yang tidak relevan. Kalau negatif dianggap tidak ada, tapi itu sebenarnya ada, berarti melewatkan label penting. Ya, jadi interpretasi seperti itu ya, false positif sama false negatif untuk multilabel. Duanya tertangkap oleh Brian Epke ya. Ya, ya. eh, jadi precision at K berbentuk menilai kualitas prediksi pada label-label yang paling diyakini model, bukan semua model sekaligus ya. Seperti ini yang diyakini model dan ini topnya dua. Ya, berikutnya kita ini ada beberapa tapi sedikit ya. Akurasi precision ini sebenarnya ini agak tadi disinggung-singgung tapi baru muncul yang nggak apa-apa. Akurasi kita tahu akurasi maksudnya apa? Yaitu jumlah benar di total. Akurasi itu memang populer karena sederhana, tidak ada true positif, true negatif, pokoknya true. Tidak ada false positif, false negatif, yang penting false. Akurasi itu bukan sederhana, tetapi tidak mencerminkan kualitas model secara fair, khususnya pada data yang tidak untuk kasusnya. Misalkan deteksi spam, di mana ada 90 normal tidak spam dan 5. Kalau model memprediksi selalu memprediksi normal, artinya ya, misalkan tidak perlu pakai learning-learning, langsung aja pokoknya semua normal, yaitu 19%. Tapi sebenarnya model tersebut itu gagal total. Kenapa? Karena namanya deteksi spam. Tadi, tapi tidak berhasil menangkap atau memprediksi yang lima benar-benar spam ini. Tidak satupun email spam deteksi. Ya. Jadi, ya, anggap aja semua tidak spam, yaitu udah 90%. Ya. Akurasi tinggi bisa menyembuhkan kegagalan pada kelas minoritas ini. Akurasinya kayaknya tinggi banget ya, 95%, 100%. Sebenarnya kelas minoritas ya ini gagal diprediksi ya, bahkan sama sekali berhasil gitu ya. Prediksi yang ini satu pun. Solusi kita menggunakan precision yang recall, yaitu kualitas secara seimbang dan proporsional kelas ya. Jadi kalau kita lihat akurasi itu hanya akurasi gitu aja. Akurasi spam, akurasi nol. Tapi kalau itu precision kelas recall kelas dan rata-ratanya. Dan juga kalau mau dihitung precision kelas normal, recall kelas normal.
seperti itu ya. Jadi kalau precision itu adalah per digunakan untuk per kelasnya. Precision, recall, dan F1 score informatif ketika jenis itu positif atau negatif. Ya. Itu memiliki konsekuensi yang berbeda. Ya, jadi kalau konsekuensi force, ini force itu mempunyai konsekuensi atau cost ya, konsekuensi. Ya, seperti tadi ya. Ya, maksudnya. Jadi di sini ada false positif, ada negatif, mempunyai konsekuensi yang berbeda. Kalau masuk ke folder info, ini konsekuensinya apa? Kalau email normal masuk ke spam, ini konsekuensinya apa? Nah, itu bisa ada dua jenis konsekuensi berbeda. Ya. Tapi kalau kita lihat akurasi, ini kan digabung positif, negatif. Pokoknya true gabung ya. Enggak tadi itu. eh, ah, hmm. Kalau akurasi itu kalau distribusinya itu relatif seimbang. Ya. Kelas positif, kelas negatif, ya nggak usah pakai true positif, true negatif, false positif, false negatif. Bisa begitu ya. Kalau distribusi kelas relatif seimbang. Tapi kelemahannya itu adalah kelas dominan. Kalau lagi seperti tadi, kalau eh, kelasnya itu imbalan, ya. Kemudian tidak sensitif terhadap pada kelas minoritas seperti yang kita back itu seperti ini. Kita next. Nah, kemudian ada precision. Tadi sudah dikatakan bahwa precision adalah pembaginya itu adalah yang diprediksi. P, belakangnya P. Precision kelas P. Ini sebenarnya precision kelas P. Precision untuk kelas spam misalnya. True positifnya spam. True positifnya spam. False positifnya spam. P itu misalkan spam. Ya. Nah, ini sekarang seperti itu. Jelas. Ya. Kemudian recall itu adalah yang berhasil ditemukan, yang berhasil di recall, yang berhasil dipanggil kembali. Pembaginya itu adalah yang total positif. Baik itu positifnya true, maksudnya diprediksi positif dan benar, di apa realnya positif dan benar diprediksi positif. Dan di sini adalah apa sebenarnya diprediksi negatif, sebenarnya positif, tapi artinya eh, real positif. Ya. Jadi di sini adalah hasil ditemukan realnya, real positif. Recall untuk positif, recall untuk ya, ya, seperti itu ya. Ya, di sini saya kira sudah kita bahas tadi ya, secara beberapa udah kita bahas di sini sebenarnya. Nah, kemudian ada ini istilah rata-rata harmonik, bukan rata-rata aritmetik. Kalau rata-rata aritmetik kita precision plus recall bagi dua. Kalau rata-rata harmonik itu misalkan contoh kan dalam banyak kasus itu kalau recallnya di push ya di usahakan banget recallnya tinggi biasanya presisinya itu jadi turun jadi ada trade off kalau presisinya di push supaya setinggi mungkin itu recallnya sering turun jadi kecil ya jadi misalkan contoh ekstrimnya precision misalkan 0,2 0,2 di sini ya kemudian recall 0,2 0,8 kalau dengan rata-rata aritmetik 0,2 plus 0,8 bagi 2 yaitu 0,2 plus 0,8 itu 1 bagi 2 0,5
Tapi kalau di sini 0,2 kali 0,8 itu kan 0,2 kali 8 1,6 ya. Ini bagi kali 2 3,2. Jadi bagi satu berarti di sini 32%. Ya. Kalau tadi aritmatik itu 50%, 20% dan 80%, jadi rata-rata aritmatik itu 50%, yaitu dibagi dua. Tapi kalau rata-rata harmonik itu lebih kecil lagi 32% karena ini 20. Jadi lebih cenderung yang kecil, yang kecilnya 20 dan 80, tapi rata-ratanya 32. Nah, seperti itu ya. Jadi berbeda dengan rata-rata aritmetik, di mana rata-rata harmonik itu cenderung atau memberi penalti hukuman yang besar jika salah satu metriknya itu rendah. Jadi kalau salah satunya rendah, maka cenderung rata-ratanya rendah. Ya, ini contoh. Contohnya saya kira kurang ekstrim. Ya, em, kemudian F1 tidak bisa tinggi jika precision atau recall masih rendah. Ya, jadi mendorong seimbang dua-duanya itu tidak terlalu rendah. Ya, seperti itu ya. Yang perlu diperhatikan tadi ada precision, ada precision, ada recall. Ini ada recall, ini ada precision. Kita lihat kan tadi ada 4 sel, true positif, true negatif, false positif, false negatif. Di sini tidak ada false, tidak ada true negatif. True negatif tidak digunakan di sini, true negatif tidak digunakan di sini. Karena true negatif itu dianggap sebagai satu yang mudah katakan seperti itu ya, karena negatif itu biasanya jumlahnya banyak misalkan gitu ya. Jadi ini adalah true negatif itu eh, tidak digunakan ya. Ini contoh yang lain ya. Maaf, contohnya saya kira sudah cukup jelas. Contohnya, dalam beberapa kasus, recall itu lebih penting. Kasus yang lain, precisionnya lebih penting. Ya, ya. Kalau di sini, misalkan contohnya adalah recall-nya yang lebih penting. Ya, ya. Kita lihat lagi ya, ini udah terlalu lama. Ini contoh implementasi Python. Di sini menggunakan klasifikasi report dan dihasilkan seperti ini. Ya, ya seperti ini tadi ya. Jadi di sini ada support. Yang dimaksud dengan support itu adalah jumlah instance aktual, bukan prediksi, adalah jumlah instance aktual. Informasi untuk menggunakan coding ini ya, untuk implementasi Python, di sini ada supportnya, tambahan support. Ini adalah jumlah instance yang aktual. Kemudian ada macro average, ya tadi kita sudah lihat, ya macro average itu adalah rata-rata dari ini dan ini, ya di rata-rata ini dan ini dan ini rata-rata ya, makro average ya. Kalau weighted average itu weighted-nya itu bobotnya itu proporsional terhadap support ya. Ini adalah weighted average artinya proporsional terhadap nilai supportnya di sini. Kemudian mungkin kita membutuhkan bukan angka-angka tapi kurva, di mana kurvanya itu adalah antara precision dan recall. Ada disebut juga kurva atau area. Ya, area itu kan artinya ini apa luasnya ya. Kita lihat ini contohnya adalah seperti ini. Ini adalah recall, ini adalah precision ya. Jadi ini bergerak ke sini. Ya, jadi kalau ini adalah antara recall dan precision, kita lihat seperti ini. Ya, artinya luasnya di sini. Ya, iya. Kalau AUC itu adalah luasnya. Iya, mungkin seperti itu ya. Ini membandingkan misalkan dengan sebuah model yang lain yang merah ini baseline-nya. Pokoknya presisinya segini aja recall-nya kita karbon ya. Jadi kita akan satu demi satu
tes, data tes, kemudian bergerak ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Ternyata seperti ini ya. Jadi kita bisa membandingkan dengan secara satu demi satu, misalkan seperti itu ya. Jadi berbentuknya itu kurva. Ya. Keunggulan kita model mampu mempertahankan precision tinggi di berbagai tingkat recall. Jadi presisinya ini recallnya semakin tinggi. Ini ternyata presisinya tetap tinggi sampai di sini. Kemudian ternyata setelah di sini ya turun ya setelah recallnya. Ya nggak mungkin kalau recallnya dapat dikatakan ya recallnya satu kemudian presisinya juga satu itu sesuatu ya bisa tapi sesuatu yang lebih susah ya. Ya, kemudian eh, menggunakan kurva ini, ya, ketika kelas positif adalah kelas minoritas dan FP maupun FN sama-sama penting ya untuk diperhatikan. Namanya precision dan recall itu biasanya itu adalah trade-off ya. Kalau precisionnya coba dinaikkan, di-push dinaikkan, recallnya turun. Ya, demikian juga kalau recall dinaikkan, biasanya precision turun. Nah, kemudian kalau oleh karena itu, precision dan recall itu dipengaruhi oleh ambang skor probabilitas atau threshold untuk merumuskan em, apakah suatu instansi diprediksi positif ya. Seperti contohnya, misalkan contohnya ya, kalau thresholdnya tinggi, ya artinya probabilitas yang benar-benar dianggap spam itu dianggap sebagai yang diprediksi sebagai spam. Pokoknya kalau probabilitasnya 0,9 ke atas itu benar-benar hanya dianggap sebagai spam. Artinya probabilitas kalau diprediksi oleh model semamnya yakin 90% masuk ke dalam folder spam. Kalau tidak yakin 90% jangan dimasukkan ke folder spam. Ya ini misalkan di set thresholdnya 90%. Artinya model hanya prediksi positif yang sangat yakin bahwa dia itu spam, email spam. Presisinya naik, artinya di folder spam itu isinya semua spam, dapat dikatakan semua spam. Ya, yang tidak spam jarang yang masuk folder spam. Tapi recall-nya turun, artinya yang ketangkap spam itu semakin turun. Ada di folder inbox itu spam-spam masuk ke sini. Ya. Tapi kalau rendah 0,3 misalkan, 30% sebagai spam itu udah masuk aja ke folder spam. Nah, itu di folder spam ini campuran. Nanti ada yang email yang normal masuk, tapi yang recall-nya artinya yang ketangkap folder email spamnya, artinya di inbox-nya itu jarang spamnya seperti itu. Jadi ada threshold yang kita bisa set ya, kita sebagai user atau sebagai manusia bisa set. Ya, trade-off itu tidak bisa dihindari. Itu adalah konsekuensi untuk domain tertentu mungkin recall-nya diprioritaskan, seperti misalkan deteksi kanker, atau precision-nya ditingkatkan, mungkin barangkali di filter spam email filtering. Nah, berikutnya makro dan mikro, ya, yaitu merata-ratakan. Kalau makro itu adalah rata-rata, pokoknya langsung di rata-rata. Ya, kalau di sini diagregasikan dulu TPF, PFN. Ya, di sini analoginya itu adalah menghitung IPK. Artinya kelas yang besar, artinya mata kuliah yang SKS-nya besar, pengaruhnya lebih besar. Maaf, kalau di sini semua kelas setara, semua dirata-ratakan. Ya, jadi seperti misalnya recall-nya dirata-ratakan, atau precision dirata-ratakan, atau F-nya dirata-ratakan. Jadi seperti analoginya, mata kuliah yang SKS-nya sedikit atau mata kuliah yang SKS-nya besar itu disamakan, pokoknya di rata-rata aja. Ya, cocok untuk kalau data yang eh, tidak seimbang, kalau ini cocok untuk data yang seimbang. Ya. Maka average itu lebih adil untuk kelas minoritas, jadi setiap kelas mendapat bobot yang sama. Kalau micro average mencerminkan performa pada kelas dominan ya.
Ya mungkin karena keterbatasan waktu ya. Eh, ada juga penjelasan yang lain lebih detail ini. Ya, jadi ini tergantung dari ini ya bisnis kita, tujuan evaluasi kita. Apakah memilih mikro atau makro? Kalau defaultnya biasanya adalah makro. Tapi kalau ingin lebih lengkapnya adalah makro dan mikro. Kalau tidak menyebutkan apa-apa, rata-rata biasanya kita adalah defaultnya adalah makro. Ya, perbedaan makro dan mikro ini adalah tadi sama seperti tadi. Ini langsung dirata-ratakan. Ini adalah diagregasikan dulu TD, FV, dan FN. Nah, ini contohnya. Ya, misalkan ini contohnya seperti ini. Makro average untuk precision. Ini precision. Makro adalah 0,9, 0,85, 50. Langsung bagi 3 di sini. Makro recall. Langsung bagi 3. Makro F1. Langsung bagi 3. Kalau mikro tidak bisa langsung seperti itu. Tapi diagregasikan dulu. TP-nya berapa untuk A dan B dan C? TP-nya berapa? Oh, 225 instance atau record. FP-nya berapa untuk A, B, dan C? Oh, itu ada segini. Kemudian FN-nya berapa untuk A dan B dan C dijumlahkan 95. Nah, micro precision itu tidak tergantung dari ini, tapi tergantung dari langsung hitung di sini. Ya, hitung di sini mikronya, micro precision, macro precision, F1, hitung dari sini. Ya, tidak ngitung dari yang di sini. Ini adalah ngitung yang makro. Misalkan kita lihat kebetulan di sini makro dan mikro itu mirip ya. 0,7, 0,71, 0,72. Kadang-kadang makro dan mikro itu, pendekatan makro dan mikro itu jauh berbeda. Ya, tapi ini kebetulan mirip. Kemudian cross validation. Ya. Evaluasi itu kita menggunakan print dan tes atau kadang kadang ya validasi. Ya. Tiga sumber bias kalau display seperti itu adalah distribusi data. Kemudian kalau dibagi tidak pas katakan seperti itu atau labelnya tidak seimbang. Nah, salah satu caranya itu adalah di split dengan validasi ini apa silang ya dari silang. Ya, cross validation itu bisa dibagi menjadi kalipatan. Ya, ya. Proses diulang K kali setiap fold jadi data uji. Jadi data ujinya ada berapa misalkan kita K-nya itu ada 5, artinya dibagi menjadi 5. Sebuah data dibagi menjadi 5 dan salah satunya menjadi tes, yang lain menjadi data latih. Iya, seperti itu ya. Misalkan contohnya adalah seperti ini. Ini adalah foldnya adalah 5, artinya dibagi 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fold 1. Jadi misalkan ada 10 data, maka di sini ada misalkan masing-masing fold terdiri dari 2 data. Ini 2 data, ini ada 8 data, masing-masing 2, 2, 2, 2, 2. Ya. Yang iterasi pertama ini adalah eh, yang fold 1, artinya data pertama dan data kedua sebagai data uji. Yang iterasi berikutnya, data ketiga dan keempat. Iterasi berikutnya, data 5 dan data 6 dan seterusnya seterusnya gitu ya. Jadi data ujinya itu di em, diganti-ganti di sini. Pertama 2, ketiga keempat, kelima keenam, ketujuh kedelapan, sembilan sepuluh. Ini sisanya untuk data latih. Ya. Kemudian setelah 5 iterasi, kemudian dirata-ratakan. Di sini misalkan akurasinya berapa, akurasinya berapa, atau recall precision kemudian dirata-rata. Kemudian ada juga yang namanya stratified, artinya stratified itu proporsi kelas asli di setiap fold itu diperhatikan. Setiap fold itu diperhatikan misalkan aslinya 80% normal, 20% hoax. Maka setiap fold itu diharapkan 80% normal, 20% hoax setiap fold. Dan kemudian berikutnya adalah bias evaluasi. Ada 4 jenis bias. Bocoran data. Ya, fitur diekstraksi sebelum pembagian data sehingga informasi dari data uji itu bocor ya. Jadi data uji itu
masuk ke dalam bocor ke dalam data laktik ya. Jadi udah bocor kunci jawabannya, istilahnya mungkin seperti itu ya. Kemudian overfitting, ya model diulang-ulang, diproses, hasil-hasil. Kemudian berdasarkan hasil validasi, ya, data validation set, ya. Kemudian karena overfit atau mengikuti ke data validation, sehingga sebenarnya dia istilahnya overfit ke data validation. Ya. Kemudian sampling bias, kalau datanya tidak diacak, ya. Jadi data uji, ya, itu dan data latte itu distribusinya berbeda. Ya. Data uji itu kan em, apa data uji itu harusnya data asli. Nah, kemudian em, kalau berbeda jauh itu bisa namanya sampling bias ya. Kemudian evaluator bias yang dilaporkan itu hanya metrik yang bagus-bagusnya aja. Ya. Padahal sebenarnya ada juga yang lebih cocok lagi kesimpulannya. Evaluasi merupakan fondasi untuk menghitung, mengukur. Kemudian gunakan confusion, present relevan, dan gunakan kurva. Ya, saya kira seperti itu. Ini stratified analysis sentiment fairness. Ya, yang ini saya kira seperti itu ya. Silakan mungkin sebentar sebelum kita akhiri, barangkali ada mau disampaikan.